Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga selalu menginspirasi kita semua ya. Dan tidak bosan untuk menonton video ini. Nah, siapa yang tidak mau badannya langsing, ideal, kemudian tampil menarik ya, sehat, pasti semuanya mau. Tetapi tidak sedikit orang yang badannya berlebih, kemudian melakukan diet, itu jadi dietnya itu asal-asalan. Harapannya badannya ideal, langsing, sesuai dengan harapan, dengan cara mereka tidak makan, hanya menahan lapar, kemudian mengurangi porsi makan. Ada yang hanya minum air putih saja sepanjang hari. Nah, ini justru keliru, sangat keliru saya bilang ya. Mereka berharap dengan melakukan hal tersebut berat badannya menjadi ideal. Nah, ini salah, jangan pernah dilakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Karena apa? Kalau seandainya sobat diet di rumah melakukan hal tersebut, itu berat badan memang akan berkurang. Tetapi di sini biasanya massa otot juga ikut berkurang. Ini tidak boleh. Kalau seandainya dalam diet berat badannya berkurang karena lemak berkurang, massa otot berkurang, itu tidak boleh. Yang hanya berkurang itu lemak. Kalau perlu massa ototnya itu meningkat. Nah, ini lebih bagus dibandingkan dengan dua-duanya berkurang. Ini tidak boleh. Kadang orang salah mengartikan, yes, berhasil berat badannya turun 2-3 kilo, turun 4 kilo, padahal massa ototnya juga ikut hilang. Nah, ini nggak boleh ya, karena metabolisme itu pengaruh ataupun ada hubungannya dengan massa otot. Apa hubungannya massa otot dengan metabolisme? Metabolisme itu mempengaruhi seberapa cepat kalori yang dibakar oleh tubuh kita yang berasal dari makanan. Kalau seandainya metabolismenya melambat, otomatis kalori yang dibakar oleh tubuh juga akan melambat. Kemudian tubuh akan menyimpan kalori lebih banyak dan menjadi lemak. Nah, kalau lemaknya tambah banyak di tubuh teman-teman sobat diet di rumah, otomatis berat badan sobat diet juga akan bertambah. Itulah mengapa massa otot ini tidak boleh sampai berkurang. Tingkat metabolisme itu dipengaruhi oleh massa otot. Jadi kalau massa otot yang kita miliki itu besar, otomatis metabolisme tubuh kita juga akan meningkat. Intinya semakin besar kalori yang dapat dibakar oleh tubuh kita kalau seandainya massa ototnya itu juga besar ataupun metabolismenya meningkat. Dan sebaliknya, semakin kecil massa otot, otomatis metabolisme juga akan menurun. Kalau metabolisme menurun, itu kalori yang dibakar oleh tubuh kita juga akan sedikit, seperti itu ya. Inilah juga yang menyebabkan orang yang sudah usianya lanjut di atas 35, di atas 40 tahun, itu lebih sulit menurunkan berat badan ketimbang anak-anak muda, anak-anak remaja ya, yang usianya masih produktif. Menguruskan berat badan tidak hanya membatasi kalori ataupun asupan makanan dengan mengatur porsi makan, sebaiknya juga dengan olahraga. Karena kalau sobat diet melakukan hal ini, misalkan diet, menurunkan berat badan ya, itu kemudian massa ototnya ikut mengecil, metabolisme menurun, kemampuan tubuh untuk membakar kalori itu juga akan menurun ataupun lebih sedikit, sehingga kalori yang tadinya harusnya dibakar habis oleh tubuh kita, yang bisa dibakar habis oleh tubuh kita, itu akhirnya disimpan menjadi lemak. Nah, ini tidak heran kalau orang yang diet masih ada misalkan nih tumpukan lemak di lengannya, di perutnya ya, di pahanya, di bokongnya, di punggungnya. Nah, sebaiknya itu dibantu dengan olahraga supaya massa ototnya itu meningkat, metabolisme juga ikut meningkat. Kalau hal ini sudah terjadi, pembakaran kalori di dalam tubuh itu lebih maksimal, lebih banyak. Nah, jadi kalau seandainya nih, saya kasih contoh, si Udin itu melakukan olahraga dan diet dengan anggap saja si Budi melakukan diet saja tanpa olahraga. Nah, ini hasilnya pasti berbeda. Walaupun misalkan tinggi badannya sama, berat badannya sama ya. Karena pengaruh dari kebiasaan aktivitasnya, perbedaan kebiasaannya, aktivitas yang dilakukan antara kedua ini, hasil dietnya juga berbeda. Jadi jangan menuntut sama. Nah, jadi saya sarankan memang sebaiknya olahraga. Yang ditakutkan kalau tidak olahraga tadi, massa otot mengecil, metabolisme menurun, kemampuan tubuh membakar kalori juga terganggu, terpengaruh. Nah, kemudian tubuh akan menyimpan kalori lebih banyak, menyimpan lemak lebih banyak di tubuh kita. Jadi orang yang hanya diet dalam membatasi asupan kalori ataupun mengatur porsi makan tetap bisa kurus. Kalau pertanyaannya, dok, bisa kurus enggak? Bisa. Cuman yang ditakutkan massa ototnya juga menghilang, lemaknya menghilang.
Kalau seandainya lemaknya saja nggak apa-apa. Kalau seandainya massa otot juga ikut menghilang, ini kalau seandainya sobat diet berhenti diet ataupun makan agak normal saja sedikit, itu biasanya langsung kayak yo-yo itu berat badannya ya. Langsung naik. Bisa-bisa melebihi berat badan awal. Misalkan nih diet berat badan awalnya 70, sudah diet jadi 60. Nah, berhenti diet bisa mungkin jadi 80, 90. Nah, ini yang ditakutkan kalau seandainya massa otot ikut menghilang. Kalau pertanyaannya hanya, "Dok, bisa kurus enggak kalau cuman mengatur porsi makan?" Ya bisa. Cuman itu tadi, kalau seandainya massa otot juga ikut turun, itu yang ditakutkan. Kalau seandainya diet dengan olahraga lemak saja yang menghilang, ini sangat bagus sekali. Tubuhnya itu lebih kencang, ya lebih sehat karena lemaknya saja yang menghilang. Kemudian juga ya lebih enak dilihat dibandingkan dengan orang yang hanya mengatur porsi makan. Saya ulangi, jangan sampai sobat diet di rumah melakukan penurunan berat badan itu menghilangkan lemak dan massa otot. Cukup lemaknya saja, jangan kedua-duanya ya. Olahraga sangat penting bagi sobat diet untuk menurunkan berat badan. Ini bisa mempertahankan massa otot, bahkan meningkatkan massa otot. Kalau seandainya massa otot meningkat, metabolisme meningkat. Kemampuan tubuh membakar kalori juga akan lebih banyak, lebih meningkat. Ini merupakan kabar baik bagi yang orang-orang sedang menurunkan berat badan. Karena apa? Karena akan lebih gampang. Kemampuan tubuh membakar kalori juga lebih baik, lebih efisien. Nah, ini akan menyenangkan dietnya. Sobat diet tidak usah mengatur porsi makan yang ketat, terlalu ketat. Kalau seandainya metabolismenya juga bagus. Nah, ini dietnya juga akan lebih enak lah. Pokoknya menyenangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, berat badannya turun, badannya menjadi kencang, menjadi sehat dibandingkan dengan mengatur porsi makan tanpa olahraga. Muncullah pertanyaan, "Dok, sebaiknya olahraga apa yang dilakukan?" Kalau sobat diet melakukan olahraga angkat beban, ini bagus juga untuk memperkuat otot. Ini sangat disarankan bagi orang-orang yang melakukan penurunan berat badan. Kemudian latihan kekuatan bisa meningkatkan massa otot, meningkatkan metabolisme. Ini sangat baik sekali bagi orang yang sedang diet, sehingga menurunkan berat badannya menjadi lebih mudah, kemampuan tubuh membakar kalori itu lebih baik, kemudian kehilangan lemak itu akan terjadi. Pokoknya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang massa ototnya itu ataupun metabolismenya itu menurun ataupun rendah. Beberapa contoh latihan kekuatan yang pada umumnya yang saya sarankan itu misalkan dari yoga, pilates, angkat beban, kemudian juga push up, sit up. Itulah yang umum yang saya rekomendasikan untuk sobat diet di rumah. Berapa kali, Dok, latihannya itu? Sebaiknya itu minimal 2 kali. Kalau seandainya 3-4 kali itu lebih bagus ya dalam seminggu. Kemudian tidak hanya itu saja ya, sobat diet saya rekomendasikan juga untuk olahraga aerobik. Misalkan lari, kemudian bersepeda, kemudian juga dancing. Nah, ini sobat diet bisa melakukannya minimal itu 4 kali sampai 5 kali seminggu dengan durasi 30-40 menit. Kalau seandainya sobat diet menggabungkan dua hal tersebut, ini sangat bagus sekali ya, sangat mantap sekali pasti hasilnya. Itu pasti lebih wow lah pokoknya ya. Jika sobat diet melakukan kedua hal tersebut, saya jamin berat badannya pasti ideal, kemudian juga bentuk tubuhnya itu bagus, body goal lah sebutannya kalau seandainya untuk wanita. Kemudian kalau untuk pria itu bodinya itu pokoknya idaman bagi wanita. Nah, jadi saya ulangi lagi, selain teman-teman sobat diet di rumah membatasi asupan kalori, sebaiknya juga dengan melakukan olahraga. Olahraga yang saya sebutkan tadi bisa ya, yang saya rekomendasikan, yang gampang. Nah, ini hasilnya akan efisien karena kemampuan tubuh akan meningkat, metabolisme meningkat, energi ataupun kalori yang dibakar itu lebih banyak, lemak juga akan terbakar, kemudian berat badan menurun akibat lemaknya hilang, bukan karena massa ototnya menghilang ataupun menurun, kemudian berat badannya turun. Nah, tidak sedemikian itu ya. Kesimpulannya, sobat diet dalam menurunkan berat badan tidak hanya membatasi asupan kalori sebaiknya, tetap lakukan olahraga supaya hasilnya baik, hasilnya sehat. Ini menjadi diet yang sehat. Nah, olahraga yang dilakukan bisa latihan kekuatan ataupun latihan aerobik. Kemudian juga yang diharapkan setelah sobat diet melakukan hal tersebut, metabolisme meningkat, berat badan menjadi ideal. Nah, jadi jangan hanya membatasi asupan kalori,
Kalau seandainya sobat diet memang waktunya sibuk sekali, tidak sempat olahraga di luar, ya silakan olahraga di kamar ataupun di tempat tidur. Jadi tidak ada kata-kata yang saya tidak sempat olahraga. Luangkanlah waktu misalkan 5 menit, 7 menit, 8 menit, 10 menit dalam satu hari. Kalau memang benar-benar tidak bisa olahraga, itu lebih baik dibandingkan tidak melakukan sama sekali. Semoga bermanfaat ya sobat diet di rumah, semoga bisa menarik kesimpulan, semoga bisa diterapkan di rumah. Jika suka, like video ini, jangan lupa komentar tanggapannya untuk video ini karena sangat membantu channel ini ya. Share video ini sebanyak-banyaknya, sukses diet bagi sobat diet di rumah, salam sehat, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, ditungguin terus ya.